تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kekuatan dengan kesehatan yang ada di badan kita, keimanan yang tertancap di dalam dada kita, dan juga amal saleh walaupun sedikit yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam melaksanakannya. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, sabar, meniti jalannya hingga yaumul qiyamah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quran yang dikatakan suratul Makkiyah. Surat ini memiliki 3 ayat, yang dimana surat ini kata Imam Syafi'i, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hanya surat ini sebagai pedoman bagi kaum muslimin, kaum mukminin, maka sudah cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupannya di dunia untuk akhirat mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surat ini kita sudah menghafalnya. Bahkan anak-anak kita telah menghafalnya. Tapi sangat sedikit dari kita untuk mentadaburinya. Lewat mimbar yang mulia ini, kita berusaha untuk membahas secara singkat maksud daripada surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Asr. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal asri, demi waktu, demi al-asr, demi waktu al-asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, yang senantiasa saling menasihati di atas yang hak, di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabar, dan senantiasa menasihati di atas kesabaran. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri,
demi masa, demi waktu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir mengatakan maksud daripada wal asr di sini lebih kepada melihat waktu kita di dunia ini. Detik demi detik, menit demi menit, jam, pekan, bulan dan tahun kita lewatin untuk apa? Untuk duniakah atau untuk akhiratkah? Untuk menyambut hari-hari besar yang Allah ridhoi di dalamnya seperti Ramadan, atau untuk menyambut hari-hari yang dibesarkan orang-orang kaum kafir. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu di sini tidak akan bisa terulang walaupun 1 detik yang lalu. Menunjukkan bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan, baik dari perkataan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita, semuanya akan kembali pada kita. Semuanya akan kembali kepada mizanul akhirah, timbangan akhirat kita. Oleh karenanya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak kecuali dia akan ditanya 4 perkara. Salah satunya, an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk meninggikan modal usahanya, menambah kas usahanya, meninggikan rumahnya, memperluas kebunnya, atau menambah amal solehnya, atau dia menabung akhiratnya. Bukan berarti kita harus tinggalkan dunia, tidak. Tetapi jadikan dunia adalah lahan akhirat kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya 4 perkara, salah satunya umurnya dihabiskan untuk apa? Umur di sini kita bisa lihat dari kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Kita berada pada fase berapa? Tuakah, remajakah, dewasakah, atau masih kanak-kanak? Maka kita hitung sudah berapa umur yang kita telah habiskan, sudah berapa amal yang sudah kita kerjakan, berapa persen amal yang sudah diangkat, atau berapa persen amal yang sudah ditolak. Perkirakan saja dengan amal perbuatan kita. Artinya apa? Kita hitung-hitung untuk akhirat kita. Seperti lebih teliti lagi kita menghitung antara untung dan rugi ketika kita berusaha. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan tijaratun lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak akan sia-sia, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai waktu wal asri. Oleh karenanya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu kita untuk amal saleh kita, untuk kebaikan kita, karena sesungguhnya di akhirat kelak nafsi, sendiri dan sendiri. Anak dan orang tua tidak akan bisa lagi akan saling melihat. Bapak dengan anaknya, kakek dengan cucunya, dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang jauh, yang terdekat saja belum bisa kita ketemu nantinya di yaumul qiyamah. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana lafi khusr." Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai isim nakirah, yaitu menunjukkan seluruh manusia berada dalam kerugian. Di sini kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirur Rahman fi Kalamil Mannan, beliau mengatakan bahwasanya di sini kerugian adalah bukan kerugian dunia yang dikatakan, tetapi kerugian akhiratnya. Banyak dari kita yang dunianya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketenangan batinnya akan susah didapatkan kecuali benar-benar dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar atau hukum dasar manusia dalam ayat ini
merugi seluruhnya. Merugi di sini adalah merugi akhiratnya. Maka camkan dan dengarkan baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, agar kita tidak merugi seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Yang pertama, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kita kembalikan iman tersebut bukan sekedar di lisan kita. Iman al-qawlu bilisan wa tiqraru fi qalbi wal amalu bil jawarih. Iman itu kita mengucapkan dengan lisan kita. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada hari kebangkitan, saya beriman kepada pembalasan nanti di yaumul qiyamah. Artinya, keimanan di sini butuh kita tikrarkan dengan lisan kita. Kemudian kita tancapkan dalam hati kita, wa tiqraru fi qalbi, dengan keyakinan penuh bahwasanya benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga yaitu wal amalu bil jawarih, berusaha kita mengamalkannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita beriman tetapi terkadang jauh dari amal, jauh dari berusaha melakukannya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk melaksanakan keimanan yang kita lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan, ada beberapa ciri manusia yang terkadang di hadapan Allah ketika dia lagi butuh kepada Allah dan Allah akan balas kepadanya dengan sesuatu balas yang luar biasa, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Allah abadikan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu wa na'amahu wa akramahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Bukan cuma nikmat, Allah muliakan dia. Kemudian apa katanya di hadapan Allah? Sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Ini manusia. Ketika Allah kasih nikmat kepadanya, ketika Allah lapangkan rizkinya, ketika Allah kasih kesehatan baginya, maka dia mengatakan Allah menyayangiku, Allah memuliakanku. Tapi lihat ayat setelahnya, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi lihat ayat setelahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian padanya, ujian yang paling besar untuk manusia adalah kekurangan hartanya. Harta yang paling besar adalah keluarganya, kemudian malnya. Allah kurangi hartanya. Apa katanya? Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakanku. Subhanallah. Ini ciri-ciri manusia yang kufur nikmat kepada Allah. Ketika Allah kasih kenikmatan, subhanallah, luar biasa dia berzikir kepada Allah. Luar biasa dia sujud rukuk kepada Allah. Tetapi ketika Allah kasih timpakan kepadanya musibah, jauh darinya langkahnya menuju masjid, jauh lisannya berzikir kepada Allah, bahkan mencaci maki, naudzubillah min dzalik. Inilah ciri-ciri manusia jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat. Golongan yang kedua yaitu yang selalu melaksanakan amal saleh. Tentunya di sini adalah keimanan tadi dengan ilmu, kemudian beramal saleh. Tidak akan bisa seseorang dikatakan sempurna apa yang dilaksanakan kecuali yang pertama dia berilmu tadi, kemudian melakukan amal saleh sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu berdakwah ilallah. Dakwah ini ada dua dalam surat yang mulia ini, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Artinya apa? Kita harus tahu dulu mana yang hak, baru kita sampaikan yang hak itu yang hak, yang batil itu yang batil. Artinya kita belajar. Ya, karena sesungguhnya banyak orang yang tahu yang hak tapi tidak mampu menyampaikannya.
Di sini kata Nabi SAW memberikan kaidah kepada kita, ingkarun munkar. Wa man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dia dengan tangannya. Para ulama mengatakan rubah dengan tangan yaitu rubah dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, fa illam yastati fa bilisan. Maka kalau tidak mampu, maka rubah dengan lisanmu. Nasihatin dia, tarik tangannya, nasihat dia dengan diam-diam, bukan di mimbar-mimbar ataupun di jalan-jalan, tetapi nasihatin dengan ma'ruf dan bijak. Kemudian fa illam yastati fa biqalbih, maka selemah-lemahnya iman di dalam mengingkari kemungkaran yaitu ingkar dengan hati kita. Kita mengingkari apa yang kita lihat karena kita tidak mampu dengan kekuasaan, kita tidak mampu dengan lisan, maka kita lakukan dengan hati, dan semua orang pasti bisa melakukannya. Dan ini selemah-lemahnya keimanan, kata Nabi SAW. Maka kalau di dalam kehidupan kita tidak ada watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, maka habis sudah. Kenapa? Karena kita akan melihat di hadapan mata kita kemungkaran dan kita tidak akan mencelanya. Inilah yang dimaksud dengan watawassaw bil haqq, saling menasihati di atas yang hak, kebenaran. Kemudian yang terakhir yaitu watawassaw bis sabar, menasihati di atas kesabaran. Dan sabar tidak akan datang kecuali sebelumnya Allah timpakan musibah dan sesuatu yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kesimpulannya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita lewatin Allah akan tanya. Sudah sampai fase manapun kita pada saat ini, Allah akan tanya yang sebelumnya dan yang akan kita lakukan setelahnya. Kemudian kedua, yakin dalam kehidupan kita salah satu manusia yang merugi yang Allah katakan, kecuali kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sekurang-kurangnya 4 perkara tadi. Yang pertama, tanamkan di dalam kehidupan kita keimanan. Tentunya iman tidak akan muncul kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam kehidupan kita selalu mengamalkan apa yang kita pelajari semaksimal mungkin. Dan yang paling utama adalah tanamkan di dalam keluarga kita. Kemudian yang ketiga yaitu berdakwah. Dakwah yang paling cepat adalah dakwah di antara keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memasukkan kita dari 4 golongan ini dan memudahkan kita di akhirat kelak menjadikan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, orang-orang yang sabar di dalam menghadapi seluruh cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami ya Allah. Kalau niscaya Engkau tidak mengampuni dosa kami, pastilah kami merugi kelak di yaumul qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qimis shalah.